Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semut adalah serangga sosial yang berukuran cukup kecil dan banyak dijumpai di berbagai tempat. Meski berukuran sangat kecil, semut bisa menjadi makhluk yang sangat menjengkelkan. Hanya karena ada sedikit makanan yang tercecer, lantai pun sudah penuh dengan koloni serangga ini. Mereka juga sangat mudah membuat sarang di mana-mana, di dalam dinding, di lantai sekitar meja atau di bawah lemari. Tapi, meski sering membuat jengkel, faktanya semut bisa memberikan banyak hal penting dan berharga bagi kehidupan manusia. Bahkan, serangga ini diabadikan dalam Al-Quran dan dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Nah, itu artinya, semut adalah serangga yang sangat istimewa. Di dalam surah An-Naml ayat ke-18 dan 19, diceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan semut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang dikaruniai mukjizat yang membuatnya dapat memahami bahasa binatang. Sehingga, Nabi Sulaiman mengerti kekhawatiran para semut. Lalu, ia memerintahkan bala tentaranya untuk berhenti sejenak. Dalam ayat ke-19, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman berkata, maka Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridho, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Dalam kisah antara Nabi Sulaiman dan semut itu disebutkan kalau semut bisa bicara. Apakah semut bicara seperti manusia? Menurut para ahli, seekor semut bisa berbicara dengan sesama koloninya seperti halnya manusia yang berkomunikasi dengan sesamanya. Tapi, semut tidak menggunakan suara seperti yang kita lakukan. Semut berkomunikasi lewat zat kimia dengan cara memberikan alarm atau peringatan kepada koloninya, sehingga terjadi pertukaran informasi di antara mereka. Dari kelenjar di tubuhnya, semut mengeluarkan zat kimia dengan kadar yang berbeda-beda, tergantung pada situasi yang dihadapi. Zat kimia tersebut akan melekat pada semut lainnya apabila semut saling menyapa atau bersentuhan. Semut yang saling menyapa inilah yang akan membuat zat kimia dari tubuhnya itu dapat digunakan untuk memberitahu semut lainnya melalui antena di kepalanya, apakah ada makanan atau ada bahaya mengancam. Zat kimia yang dihasilkan oleh semut itu disebut semiokemikal yang terdiri dari alomon dan feromon. Alomon digunakan untuk berkomunikasi antar genus, sedangkan feromon untuk berkomunikasi antar genus yang sama, yaitu ketika feromon diekspresikan oleh seekor semut sehingga bisa tercium oleh semut lainnya. Lalu, semut yang lain menangkap pesan itu lewat bau atau rasa, kemudian menanggapinya. Ketika melakukan interaksi dengan semut lainnya itu, semut terlihat seperti orang yang bersalaman, bahkan ada yang terlihat seperti berciuman. Sebenarnya, semut bukan bersalaman apalagi saling memberikan ciuman. Fenomena ini disebut trofalaksis, yaitu melakukan transfer makanan atau cairan lain dari mulut ke mulut. Trofalaksis ini banyak ditemui pada spesies serangga sosial, seperti semut, rayap, dan lebah. Pertukaran cairan ini memungkinkan semut untuk berbagi makanan dan protein penting lainnya yang dihasilkan oleh semut itu sendiri. Semut melakukan trofalaksis ketika merasa lapar. Tidak hanya hal unik itu saja, semut juga memberikan banyak hikmah atau pelajaran berharga bagi manusia. Dan berikut beberapa hikmah dari semut yang bisa dijadikan inspirasi dan teladan bagi manusia.
Pelajaran pertama yang bisa dipetik dari kehidupan semut adalah menjalin hubungan baik dengan sesama. Semut adalah serangga yang hidup secara berkoloni. Jika kita perhatikan, setiap kali berpapasan dengan semut lainnya, semut terlihat saling bersalaman. Kita pun seharusnya demikian. Menjalin hubungan baik dengan siapapun. Kita harus menjalin ukhuwah yang baik, saling menyapa dan bersilaturahmi. Bukankah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, saling bekerja sama satu sama lain." Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan perserikatan selama pihak-pihak yang terlibat tidak saling mengkhianati. Apabila terjadi pengkhianatan, maka aku keluar dari perserikatan tersebut." Jika dicermati, semut tidak pernah bekerja sendirian. Mereka hidup berkoloni dan bekerja sama dengan lainnya. Mereka mencari makan secara bersama-sama. Manusia pun seharusnya demikian. Manusia adalah makhluk sosial dan memiliki banyak kebutuhan. Karena itu, kita harus bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya sebuah tujuan. Faktanya, hanya sedikit pekerjaan yang mampu kita lakukan sendiri. Tapi, bersama-sama, kita dapat mengerjakan banyak hal. Pantang menyerah. Semut dikenal dengan semangatnya dan pantang menyerah. Mungkin Anda pernah menyaksikan ada penghalang di depan barisan semut. Lantas, apa yang terjadi? Maka, semut akan mencari jalan lain yang tidak ada penghalangnya. Atau, semut akan naik ke penghalang tersebut dan melewatinya agar sampai ke tempat tujuannya. Mereka tidak akan berbalik ke sarangnya meski ada rintangan yang menghalangi. Jadi terbukti, semut adalah serangga yang pantang menyerah. Manusia yang memiliki otak dan tubuh yang jauh lebih besar dari semut, seharusnya tidak boleh menyerah dengan apapun rintangan yang menghalangi. Sebesar apapun masalah yang dihadapi, kita tidak boleh mundur dan mesti dihadapi. Etos kerja luar biasa. Ada sebuah pepatah yang sangat populer. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, semut adalah serangga kecil yang tak kenal lelah dan punya etos kerja yang sangat luar biasa. Mereka selalu berjalan dan tak pernah bosan menjalankan aktivitasnya. Semut takkan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Jadi, semut mengajarkan kita agar tidak bermalas-malasan. Al-Quran melarang kaum muslimin bermalas-malasan. Bahkan, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah kepada Allah, serta janganlah kamu malas." Saling berbagi. Semut mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama. Ketika salah satu dari semut mendapatkan makanan, maka ia akan memberikan isyarat kepada koloninya agar bersama-sama menikmati makanan tersebut. Ketika ada semut lainnya yang lapar, semut yang memiliki cadangan makanan akan mentransfer makanan tersebut dan memberikannya pada semut yang lapar. Ketika berpindah tempat, semut tetap bahu-membahu membawa makanannya untuk dinikmati bersama-sama di sarang barunya. Artinya, kita tidak boleh menjadi orang egois. Jika dikaruniai harta yang banyak, bantulah orang yang tidak mampu. Jika mampu memberi pertolongan, maka bantulah orang yang membutuhkan. Ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dengan berbagi, hidup kita akan lebih indah dan damai. Tidak mementingkan diri sendiri. Ketika menghadapi ancaman bahaya, semut mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya.
Ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya mau lewat, semut memperingatkan teman-temannya agar menghindar dari jalan yang akan dilewati oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Semut tidak melarikan diri sendirian, tapi ia berdiri dan memperingatkan koloninya untuk menyelamatkan diri. Mereka mengutamakan kepentingan bangsanya di atas kepentingan diri sendiri. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka atau muhajirin mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Mereka mengutamakan muhajirin daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari keikiran itulah orang-orang yang beruntung. Begitulah seharusnya kaum muslimin. Kita jangan hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kemaslahatan umat. Itulah sekelumit hikmah yang bisa dipetik dari kehidupan semut. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ciptaannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin.